Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Jadi, hak atas kekayaan intelektual itu merupakan aset yang paling berharga di abad ke-21, yaitu apa? Yaitu ide. Ya, kalau kita berbicara tentang ide atau gagasan itu saya sebenarnya tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana kita mewujudkan ide itu menjadi suatu karya, yang mana karya itu nanti akan dilindungi secara hukum melalui hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ya, jadi bagaimana kita bisa melindungi sebuah inovasi, menghargai sebuah kreativitas di era digital. Selanjutnya, apa itu HAKI? Ya, bayangkan, bayangkan kalau Anda atau anandaku semua menciptakan sebuah lagu atau menemukan sebuah formula mesin, ya, atau membuat antivirus mungkin dan sebagainya. Haki inilah yang akan melindungi karya-karya Anda. Jadi haki itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Ya, secara hukum haki itu adalah pagar, nak. Dia yang melindungi pagar yang diberikan negara untuk melindungi karya. Definisi hukumnya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, pencipta, atau penemu atas hasil karya intelektualnya. Intinya adalah bagaimana Anda menghargai ide yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata. Dan haki itu, sesuatu itu dikatakan haki jika dia memiliki nilai ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya ide itu hanya masih berupa pikiran yang ada di kepala, maka itu belum bisa dilindungi oleh haki. Jadi dia harus ada sebuah karyanya atau produknya dulu, baru dia bisa mendapatkan hak eksklusif tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis haki. Ada dua garis besar. Ya, yang pertama hak yang terkait dengan eh, karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ya, yaitu berupa hak cipta. Atau yang kedua adalah hak yang berkaitan dengan teknologi. Sekarang mari kita bahas satu-satu. Hak cipta, yaitu hak yang fokusnya adalah berkaitan dengan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ya, bentuknya itu seperti sebuah buku, film, skrip, skenario, program komputer, lukisan atau fotografi. Jadi hak cipta ini sifatnya deklaratif. Artinya apa? Begitu misalnya Anda selesai menulis sebuah lagu, lalu mempublikasikan lagu tersebut, maka hak itu otomatis melekat pada Anda. Jadi perlindungannya pun juga sangat lama, yaitu bisa sampai seumur hidupnya yang menciptakan, ya, bahkan tambahnya plusnya 70 tahun setelah dia meninggal dunia. Selanjutnya ada hak yang fokus kepada kekayaan industri. Seperti yang Anda tahu, teknologi yang Anda pakai sekarang itu kan semua adalah kekayaan industri. Ada yang namanya paten, yaitu perlindungan untuk invensi di bidang teknologi, misalnya mesin, bagaimana teknologi layar kalau dilipat, layar lipat pada ponsel, kemudian bagaimana dia formula sebuah obat antivirus atau obat-obat tertentu, kemudian mesin-mesin baru, itu bisa dilindungi haki dengan termasuk jenis paten atau hak paten. Kemudian ada juga yang disebut hak merek. Bentuknya dia apa? Bentuknya seperti sebuah simbol, logo, atau nama yang bisa membedakan sebuah produk atau jasa. Misal, logo Apple, ya, kalau Ananda tahu logo Apple yang di Gates potong itu sudah terdaftar. Jadi, ketika ada yang mau membuat produk, tidak bisa menggunakan logo tersebut, ya, atau merek tersebut. Nike, ya.
Kemudian jadi Anda bisa membuat, misalnya Anda membuat produk sebuah sepatu, tidak bisa Anda memakai merek-merek Nike atau memakai logonya Samsung, Xiaomi dan sebagainya. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai desain industri. Ya, desain industri itu adalah penampilan estetika dari suatu barang. Contoh, kalau kalian perhatikan, botol-botol minuman itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, berbentuk-bentuk unik. Itu kalau dipatenkan atau didaftarkan, dihakikan, jadi tidak bisa sebuah produk itu memiliki bentuk desain yang sama. Kayak misalnya desainnya Coca-Cola. Lain lagi kalau desainnya misalnya merek kemarin itu misalnya ada eh, Le Mineral, kan beda itu Le Mineral, kemudian Aquaviva, model-model bentuknya yang sudah didaftarkan secara industri, desain-desain pakaian dan sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai rahasia dagang. Nah, ini rahasia dagang adalah informasi bisnis yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi. Contoh, resep rahasia dari KFC. Jadi tidak bisa orang memakai resep yang sama dengan KFC. Walaupun mungkin secara bentuk bisa sama, tapi rasa pasti berbeda, punya ciri khas masing-masing. Karena memang ada resep rahasianya. Begitu pula dengan teknologi motor. Motor Honda dan Yamaha tidak bisa sama karena mereka mempunyai teknologi atau rahasia dagang masing-masing yang didaftarkan. Yang mana orang lain tidak bisa menggunakan teknologi yang sama dengan satu sama lain. Jadi ada ketika dia didaftarkan hakinya tidak bisa dia dengan semena-mena mengambil resep ataupun teknologi yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, mengapa haki itu penting? Bagaimana menghargai hak atas kekayaan intelektual itu penting. Jadi bukan hanya soal faktor hukum, bagaimana soal faktor hukum, tapi juga bagaimana soal etika dan kemajuan yang ada di situ. Ya, contoh, bagaimana memberikan perlindungan hukum, yaitu mencegah karya kita itu dicuri atau diakui oleh orang lain. Selanjutnya, ada yang namanya ya insentif bagi kreator. Jadi kalau dia terdaftar haki, maka ada penghargaan materi yang disebut royalti. Jadi ketika seseorang membuat sebuah karya, dia mendapatkan royalti dari situ. Akhirnya apa? Bisa memberikan penghargaan atau mendorong orang-orang untuk berinovasi. Selanjutnya, ada yang namanya keamanan konsumen. Jadi menjamin kualitas produk. Barang-barang yang eh, bajakan itu biasanya tidak akan sama kualitasnya, ya, tidak akan sama kualitasnya dengan barang-barang yang memang terdaftar, yang memang berkualitas. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Jadi inovasi yang terlindung itu pasti akan menarik investasi. Ya, akhirnya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Kalian lihat pabrik sepatu, kemudian pabrik motor, itu kan akhirnya akan mendorong inovasi-inovasi dan investasi. Akhirnya apa? Lapangan pekerjaan terciptakan. Jadi, haki itu bukan hanya soal hukum, tapi soal etika juga. Bayangkan kalau seorang pencipta lagu sudah susah-susah buat lagu, dia bikin demonya, kemudian dia pasarkan ke produser-produser, akhirnya sampai dia sebuah diproduksi, lalu tiba-tiba ada orang mengambil tanpa kerja keras karya tersebut, lalu menyebarkannya ke orang lain, dan akhirnya mendapatkan uang dari situ. Itu kan tidak tidak etis dan tentu juga akan merugikan dong pencipta aslinya, akan merugikan juga yang memiliki karya asli. Kalau ada orang tiba-tiba tidak mikir, tidak langsung menyebarkan karyanya, mencontek atau menyebarkan tanpa izin karyanya hanya untuk mendapatkan uang di situ. Oke, selanjutnya dampaknya akhirnya apa? Kalau kita abai ya dengan yang namanya plagiat, membajak, dampaknya apa? Dampaknya ya, ya kalau pencipta pasti otomatis dia akan kehilangan pendapatan. Akhirnya semangatnya untuk menciptakan lagu atau misalnya berkarya, ya membuat karya-karya inovatif akhirnya kurang. Akhirnya dia berpikir,
Ah, ngapain buat lagu? Ya, akhirnya kan dibajak, nggak ada hasil yang didapat di situ. Atau ngapain kita membuat teknologi canggih-canggih? Orang-orang kita tidak menghargai. Ya, akhirnya kan nanti dicuri, kemudian dibajak, ditiru. Ya, tidak ada pendapatan, nggak, kita juga akan kehilangan semangat untuk berkarya. Bagi negara, kalau negara tidak bisa melindungi, ya, melindungi hak cipta atau hak hak kekayaan intelektual seseorang, maka di dunia internasional pasti negara kita reputasinya turun. Akhirnya apa? Investasi-investasi asing atau investasi-investasi seperti misalnya sebuah produk, misalnya Nike ataukah Yamaha mungkin, ataukah musik atau lagu-lagu yang dari luar negeri, akhirnya kita akan berinvestasi di negara kita, karena kalau seandainya negara kita itu tidak melindungi kekayaan intelektual. Selanjutnya bagi pengguna, risiko kalau menggunakan barang-barang plagiat itu bisa berisiko denda atau penjara, dan bisa juga berisiko keamanannya. Misalnya barang-barang yang tidak jelas bisa saja ada malware atau virus di dalam. Kesimpulannya, kekayaan intelektual itu adalah aset tak berwujud yang paling berharga di era modern. Ya, haki itu adalah buah pikiran kita. Kalau kita menghargai haki, berarti kita mendukung kemajuan dari sebuah peradaban. Jadi, marilah mulai dengan berhenti menggunakan produk bajakan. Ya, marilah mulai mencari hal-hal yang premium. Contoh, mendengarkan musik. Jangan memakai CD atau lagu bajakan atau mendengar dari misalnya konten-konten yang bajakan. Coba cari aplikasi premium. Di musik ada Spotify, ya. Kemudian ada YouTube musik premium. Menonton film, jangan mencari website-website yang ilegal yang mana di situ ada banyak link-link judi online. Coba pakai aplikasi premium. Nonton drama Korea, ada Viu. Kemudian ada juga Netflix. Nah, kalian bisa menonton film-film bermutu, berkualitas tanpa harus banyak website-website yang dibuka, ya, dengan aman. Anda juga menghargai aktor-aktor, penyanyi-penyanyi favorit kalian, karena dia akan mendapatkan royalti dari situ. Kalau kalian benar-benar peduli, benar-benar menyukai suatu karya, maka gunakanlah yang asli. Jangan menggunakan yang bajakan, karena itu pasti akan merugikan pencipta atau yang membuat aslinya, originalnya. Oke, dan selalu mencantumkan sumber karya orang lain. Nah, ini bagi yang suka copy-copy paste sebuah karya ataupun sebuah kutipan atau quotes misalnya dalam sebuah buku, usahakan selalu untuk mencantumkan sumbernya dari mana. Ya, jangan hanya mengcopy paste saja tanpa mencantumkan siapa sebenarnya yang punya karya tersebut. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama semua menghargai hak, ya, kekayaan atas intelektual dengan menghargainya, dengan tidak menggunakan bajakan. Habis ini Ananda akan saya arahkan untuk mengerjakan tugas akhir sebelum kita masuk ke ulangan mid semester.